Pemirsa setia Pijar TV, terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Program ini didanai oleh mitra dan sahabat sekalian yang selalu mendukung kami dengan setia. Dan tahukah saudara bahwa ada cara yang baru dan mudah loh di YouTube untuk membantu kami memproduksi program-program yang selalu fresh di Pijar TV. Silahkan klik tombol thanks di bawah dan saudara bisa mengirimkan kami stiker super thanks dengan donasi saudara. Yuk segera dicoba, seberapapun donasi saudara sangat memberkati pelayanan kami. Salam terang bagi Indonesia. Shalom sahabat pijar. Banyak orang bertanya tentang minyak urapan. Ya. Dan mereka juga bertanya apakah memang minyak urapan bisa menyembuhkan. Dan juga ada yang bertanya apakah firman Tuhan menyatakan hal tersebut. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, ya, mari kita belajar apa kata Alkitab tentang minyak urapan. Dan apa tujuan minyak urapan digunakan. Nah, tapi sebelumnya kita harus ingat bahwa di dalam memahami firman Tuhan, kita harus membaca dan mengerti sesuai konteksnya ya. Saya juga menyadari bahwa banyak hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan tentang penggunaan minyak urapan tanpa mengerti secara esensi fungsi minyak urapan tersebut. Sehingga menghasilkan perdebatan yang tidak semestinya di dalam dunia kekristenan. Nah, apa kata Alkitab tentang minyak urapan? Nah, kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, ya, minyak urapan itu dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, itu terdiri dari dua kata. Ya, yaitu shemen yang diterjemahkan dengan kata minyak dan juga hamishikah atau mishikah yang diterjemahkan dengan kata urapan. Kata misika itu dari kata masyak yang berarti mengoles, melumuri, menggosok dengan minyak atau sesuatu yang terbuat dari minyak. Ya. Makanya masyak itu dipakai dalam Yoshua Hamasyah atau juru selamat yang diurapi atau Yesus Kristus. Nah, sedangkan kata Yunani untuk minyak adalah elaion. Ya. Dan untuk minyak urapan yang disebut di kitab Keluaran pasal 25 ayat 6 dan juga di Keluaran 29 ayat 7, itu kata yang digunakan elaio tou krismatos. Nah, kita tahu minyak urapan pertama kali disebut di dalam Alkitab itu ada di Perjanjian Lama, yaitu di kitab Keluaran, ya, dan merupakan salah satu tradisi ibadah orang Yahudi. Karena di dalam tradisi ibadah orang Yahudi, minyak urapan dipakai untuk sesuatu yang bernilai sakral, bernilai kudus, yaitu untuk apa? Untuk mengurapi atau mentahbiskan seseorang untuk menduduki jabatan imam. Ya. Saudara bisa lihat di dalam Keluaran 30 ayat 30. Dan juga untuk mengurapi perkakas bait Allah. Artinya gini, menjadikan barang-barang tersebut kudus. Itu ada di Keluaran 30 ayat 26 sampai 29. Nah, kudus dalam konteks ini berarti dipisahkan dari atau yang dispesialkan. Ya. Nah, di dalam Keluaran 30 ayat 22 sampai 25 itu Tuhan sendiri memberikan instruksi spesifik kepada Musa tentang pembuatan dan komposisi dari minyak urapan. Ya, dan harus dilakukan secara cermat dan teliti, ya. Dan bahan-bahannya juga sudah ditentukan. Ya, bahan-bahannya itu ada rempah-rempah, ada mur, kayu manis, tebu, kayu teja dan minyak zaitun. Ya, di mana semua bahan-bahan ini harus ditakar sesuai dengan takaran-takaran tertentu. Jadi nggak boleh asal campur, nggak boleh. Ada takaran-takarannya.
Nah, bagaimana minyak urapan di dalam perjanjian baru? Apakah minyak urapan masih dipakai di zaman perjanjian baru seperti yang disebut di dalam perjanjian lama? Jawabannya adalah di dalam perjanjian baru tidak ada sama sekali minyak urapan disebut. Ya, tidak ada. Yang ada adalah minyak. Ingat, minyak urapan dan minyak itu dua hal yang berbeda jauh. Minyak yang dibicarakan di perjanjian baru adalah minyak yang berfungsi sebagai obat. Dan bukan sebagai alat untuk mengurapi seseorang atau mengurapi benda yang dikuduskan atau dikhususkan seperti di perjanjian lama. Kita bisa lihat di dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan tentang orang Samaria yang baik hati. Tahu kan itu ceritanya ya? Di mana dalam cerita tersebut si orang Samaria ini memberikan minyak kepada orang yang terluka. Saudara bisa baca di dalam Lukas 10 ayat 34. Selain itu juga kita bisa menemukan minyak yang digunakan untuk pengobatan ada di Yakobus 5 ayat 14. Nah, biasanya ayat inilah yang sering disalah tafsirkan oleh banyak hamba Tuhan yang pada akhirnya banyak menyesatkan para jemaat dalam memahami minyak urapan. Nah, kalau saudara teliti dalam melihat konteks dari ayat dan perikop ini ya, saudara akan menyadari bahwa konteksnya sedang berbicara tentang kuasa doa dan bukan kuasa minyak. Minyak dalam ayat tersebut menggunakan kata elayon, yaitu minyak yang memang pada waktu itu dipakai sebagai obat. Sama seperti sekarang ini ya, kita suka pakai apa? Minyak kayu putih kan? Ya, dalam menyembuhkan beberapa penyakit. Ingat, di ayat tersebut tidak ada kata-kata urapan seperti makna minyak urapan yang ada di perjanjian lama. Di situ hanya disebutkan minyak elayon dan bukan minyak urapan. Elayon atau krismatos. Nah, dalam perjanjian baru tidak pernah minyak dipakai untuk mengurapi apapun. Nah, karena minyak urapan itu khusus dan pemakaiannya juga khusus bagi orang-orang Israel. Jadi kalau ada orang Kristen yang menyamakan minyak urapan seperti di perjanjian lama ya dengan kata minyak di perjanjian baru, tahu nggak? Dia itu sedang melanggar hukum Tuhan yang ada di dalam Keluaran pasal 30. Karena umat Kristen hanya boleh memakai apa yang disebut dengan minyak tanpa embel-embel urapan. Ya. Jadi memakai terminologi minyak urapan untuk minyak biasa seperti minyak zaitun, narwastu, minyak sawit, atau minyak herbal dan lain-lain sama sekali tidak sesuai dengan ajaran Alkitab tentang minyak urapan yang sebenarnya. Seperti yang ada di dalam Keluaran 30. Jadi praktek penggunaan minyak urapan yang dilakukan oleh bangsa Israel yang ada di dalam Keluaran 30 ayat 22 sampai 25 itu tidak relevan lagi bagi orang Kristen. Karena di dalam perjanjian baru pengurapan sudah diberikan untuk orang percaya melalui apa? Kehadiran Roh Kudus. Jadi yang ada di perjanjian baru hanya minyak dalam konteks sebagai obat, seperti minyak kayu putih, dan bukan minyak urapan. Karena di dalam keseluruhan Alkitab tidak ada minyak urapan yang dipakai untuk menyembuhkan. Yang ada adalah minyak yang dioleskan kepada luka atau penyakit tertentu. Yang memang pada masa itu minyak zaitun dipercaya memiliki khasiat tertentu untuk menyembuhkan beberapa penyakit. Jadi tolong, jangan ada orang Kristen yang menyamakan minyak urapan dengan minyak. Kedua hal ini jauh berbeda dan juga fungsinya pun sangat berbeda. Minyak urapan di perjanjian lama untuk mengurapi, sedangkan minyak di dalam perjanjian baru untuk menyembuhkan beberapa penyakit tertentu. Seperti minyak kayu putih atau minyak-minyak herbal lainnya yang digunakan di zaman ini. Nah, apa kesimpulan dari apa yang sudah saya jelaskan ini? Ya, yang pertama,
Perjanjian baru tidak membicarakan sama sekali penggunaan minyak urapan seperti yang ada di dalam perjanjian lama. Itu yang pertama. Yang kedua, perjanjian baru tidak mengajarkan penggunaan minyak urapan untuk kesembuhan ilahi. Hanya kesembuhan secara fisik, seperti obat-obatan yang berbentuk minyak. Jadi kita sebagai umat percaya jangan lagi terombang-ambing dengan ajaran yang salah mengenai istilah dan penggunaan minyak urapan ini. Apalagi kalau ada orang Kristen yang mengoleskan minyak yang sebetulnya hanya minyak zaitun untuk mengurapi rumah. Ada juga yang mengurapi pintu-pintu gereja supaya jumlah jemaatnya meningkat. Mari kita belajar dan memahami Alkitab sesuai dengan konteksnya, agar kita tidak salah dalam melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara terkasih, kita adalah terang bagi Indonesia. Oleh karenanya, jaga terangmu. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp, tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.